BPGP Sumatera Utara sebagai UPT Kemdikbudristek telah mendampingi satuan pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Utara untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pembelajarannya. Seperti apa pengalaman para guru dan kepala sekolah saat mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pengimbasan praktik baik, implementasi kurikulum Merdeka. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yahoo! Perkenalkan, nama saya Sadarmanta Funau, Kepala SMP Negeri 1 Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Nias Selatan. Pada saat pandemi COVID-19, kami menggunakan kurikulum darurat. Pembelajaran yang kami lakukan yaitu pembelajaran moda daring. Namun tidak berjalan lancar karena banyak siswa yang tidak memiliki Android. Sehingga kami melaksanakan pembelajaran dari rumah ke rumah, namun banyak siswa yang absen. Setelah ada izin pembelajaran tatap muka dari pemerintah daerah, kembali kami menggunakan K13 untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Namun tidak berjalan dengan baik. Siswa kurang semangat belajar. Demikian para guru kurang semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Saya bersama para guru merubah cara pembelajaran, yaitu dengan menggunakan perangkat komputer milik sekolah untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Melalui ini juga kami melatih siswa untuk menggunakan aplikasi media sosial. Sejalan dengan itu, saya mendaftar di program Sekolah Penggerak Angkatan 2 dan mengikuti seleksi. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah nomor 0301-C-HK.00-2022 tentang penetapan Satuan Pendidikan Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Sekolah kami, SMP Negeri 1 Sidoarjo, terpilih salah satunya. Setelah terpilih menjadi sekolah penggerak, kami mengikuti pelatihan komite pembelajaran di LMS kurang lebih 1 bulan lamanya. Setelah selesai mengikuti pelatihan komite pembelajaran di LMS, kami melaksanakan kegiatan IHT atau in-house training di sekolah kami SMP Negeri 1 Sidoarjo sesuai mekanisme yang telah diatur pada panduan IHT. Ada 11 materi kegiatan IHT, mulai dari orientasi program sekolah penggerak, pelaksanaan IHT, serta refleksi pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka, sampai pada evaluasi penyelenggaraan dengan jumlah alokasi waktu 56 jam pelajaran dan mempunyai capaian masing-masing materi. Ini beberapa dokumentasi pelaksanaan IHT di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Rod Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum. 1. Tujuan. 2. Konten. 3. Metode atau cara. Dan 4. Evaluasi. Secara umum, komponen-komponen tersebut diklasifikasikan menjadi 3 hal yang digunakan di beberapa negara, yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten. 2. Panduan pedagogi. 3. Panduan asesmen. Kerangka atau komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Ada 2 hal utama pada kurikulum yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dimiliki murid sebagai proyeksi masa depan. Kedua, bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi murid itu? Maka, murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri sangatlah jelas. Di mana kemerdekaan murid dalam belajarlah sebagai jantung desain atau pengembangan kurikulumnya. Peran kurikulum yaitu sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Ada 3 peranan kurikulum yang dapat kita maknai. 1.
mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Sementara fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Struktur kurikulum merdeka. Proses pembelajaran dengan paradigma baru dilaksanakan melalui kurikulum merdeka yang memuat 1. Program intrakurikuler. 2. Program ekstrakurikuler. 3. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Asesmen. 5. Alokasi waktu. Dan 6. Perangkat pembelajaran. Inilah beberapa dokumen kegiatan penyusunan KOSP SMP Negeri 1 Sidoarjo yang sudah terlaksana. KOSP adalah seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan dan merupakan pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Prinsip KOSP adalah berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Profil pelajar Pancasila merupakan acuan dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Visi adalah gambaran masa depan dan harus realistis. Misi adalah tindakan. Tujuan adalah hasil yang diinginkan pada peserta didik. Inilah dokumen KOSP SMP Negeri 1 Sidoarjo yang telah kami susun sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam merancang pembelajaran, guru harus memahami mulai dari tujuan pendidikan nasional sampai pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, guru juga harus memahami 3 tahapan Backward Design. Ini beberapa dokumentasi pelaksanaan pembuatan modul ajar di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Inilah komponen detail modul ajar yang dapat dipermani oleh seorang guru dalam membuat modul ajar. Kegiatan pembelajaran terus dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan semangat, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Tantangan yang saya hadapi adalah ketika Bapak Ibu guru malas melaksanakan tugas karena sibuk dengan pekerjaan lain. Karena rata-rata guru di sekolah saya adalah guru honorer. Solusi yang bisa saya ambil adalah dengan menambah upah mereka dari dana-dana sekolah sesuai dengan juknis yang diberikan oleh pemerintah. Maka melalui ini saya mengharapkan kiranya pemerintah bisa mengangkat para honorer di sekolah saya menjadi P3K. Inilah beberapa dokumentasi kegiatan P5 di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Berikutnya kegiatan ekstrakurikuler. Dan ini dokumen sertifikat sebagai bukti pemanfaatan aplikasi PMM oleh guru-guru. Pengimbasan kurikulum merdeka sudah kami lakukan pada 18 sekolah tingkat SMP yang tergabung dalam 4 lokasi. Lokasi pertama di SMP Negeri 4 Majo. Lokasi kedua di SMP Negeri 1 Lahusa. Lokasi ketiga di SMP Negeri 1 Gomo. Dan lokasi keempat di SMP Negeri 1 Berenadu.